Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi, kami dari kelompok E ingin mempresentasikan tentang materi sistem informasi akuntansi. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Arini Puspitasari dengan nomor NPM belakang 255. Perkenalkan, saya Adu Olivia Febiona dengan nomor NPM akhir 258. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alia Azahro dengan NPM belakang 260. Saya Najwa Tias Nadifa dengan NPM akhir 262. Perkenalkan, nama saya Fida Lebibah Seta Zafran, NPM akhir 263. Perkenalkan, saya Ervi Agistiardia Pramesti dengan nomor NPM belakang 270. Di sini saya akan membahas mengenai blockchain dalam sistem akuntansi. Teknologi informasi dan akuntansi akan selalu terus berkembang bersama. Salah satu teknologi yang baru berpotensi diterapkan dalam sistem akuntansi adalah blockchain. Blockchain merupakan buku besar digital yang terdesentralisasikan dan diperbarui secara terus-menerus oleh banyak pengguna. Nah, setiap data dalam blockchain tercatat dalam blok yang saling terhubung dan menciptakan sistem yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dari blockchain. Yang pertama, ada tidak dapat diubah atau immutable. Data yang sudah masuk ke dalam blockchain tidak bisa diubah tanpa terdeteksi. Hal ini memastikan keakuratan dan transparansi dalam pencatatan keuangan. Selanjutnya yang kedua ada terdesentralisasi atau distributed system. Data disimpan dalam berbagai salinan di berbagai lokasi, mengurangi risiko kehilangan data atau manipulasi informasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah blockchain publik. Itu dapat digunakan sebagai sistem publik atau pribadi. Nah, blockchain publik itu terbuka untuk semua pengguna. Blockchain pribadi bisa disesuaikan untuk kebutuhan perusahaan dalam mengelola informasi akuntansi. Yang selanjutnya ada sistem informasi dalam akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan dan memproses serta menyebarkan data transaksi ke pihak yang berkepentingan. Setiap perusahaan memiliki sistem yang berbeda sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Selanjutnya ada terminologi dasar akuntansi. Yang pertama ada transaksi, yakni peristiwa eksternal yang melibatkan pertukaran antara dua pihak. Lalu yang selanjutnya ada akun atau catatan sistematis tentang dampak transaksi terhadap aset, liabilitas, serta ekuitas. Lalu yang selanjutnya ada buku besar yang merupakan kumpulan dari semua akun dalam suatu sistem akuntansi. Lalu yang keempat ada jurnal yang merupakan buku pencatatan pertama dari transaksi sebelum dipindahkan ke buku besar. Lalu yang terakhir ada laporan keuangan yang termasuk sebagai neraca, laporan rugi, arus kas, dan ekuitas pemegang saham. Sekarang saya akan membahas proses pencatatan dan ringkasan transaksi dalam akuntansi. Pencatatan transaksi adalah tahap awal dalam siklus akuntansi yang memungkinkan perusahaan mencatat setiap aktivitas keuangan dengan sistematis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Debit dan kredit dalam akuntansi. Dalam sistem akuntansi, setiap transaksi dicatat menggunakan metode debit dan kredit yang menentukan bagaimana suatu akun bertambah atau berkurang. Debit atau lambangnya DR dicatat di sisi kiri akun, sedangkan kredit CR itu dicatat di sisi kanan akun. Aturan dasar dalam pencatatan ini adalah bahwa aset dan beban akan bertambah ketika dicatat di debit dan berkurang saat dicatat di kredit. Sebaliknya, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi. Sistem akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap sumber daya atau aset yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu hutang, liabilitas, atau modal pemilik, yaitu ekuitas.
Lalu ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan analisis transaksi, di mana perusahaan menentukan transaksi mana yang perlu dicatat. Setelah itu, transaksi dicatat dalam jurnal umum yang kemudian dipindahkan ke dalam buku besar untuk dikelompokkan berdasarkan jenis akun. Setelah semua transaksi dicatat, perusahaan menyusun neraca saldo sebagai langkah awal dalam memeriksa keseimbangan akun. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian akun atau adjusting entries untuk memastikan pencatatan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan jurnal dan buku besar. Untuk pencatatan jurnal umum, isinya terdiri atas tanggal transaksi, akun dan nominal pada kolom debit, akun dan nominal pada kolom kredit, dan penjelasan dari transaksi. Sedangkan untuk pencatatan buku besar, terdiri dari mencatat tanggal, halaman jurnal, dan nominal akun debit, nomor referensi akun debit, mencatat tanggal, halaman jurnal, dan nominal akun kredit, dan nomor referensi akun kredit. Berikut merupakan contoh mekanisme dari pencatatan buku besar. Sesuai dengan yang ada di slide sebelumnya, pertama yaitu mencatat tanggal, kemudian mencatat nomor referensi untuk akun debit, kemudian mencatat tanggal untuk akun kredit, dan juga mencatat nomor referensi untuk akun kredit. Selanjutnya adalah bagan akun. Bagan akun adalah kerangka untuk mencatat laporan keuangan. Bagan akun diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk nomor 101 hingga 199 menunjukkan aset. Kemudian 200 hingga 299 menunjukkan kewajiban. Untuk 300 hingga 399 menunjukkan ekuitas, 400 hingga 499 menunjukkan pendapatan, 500 hingga 799 menunjukkan beban, 800 hingga 899 menunjukkan pendapatan lain, dan yang terakhir 900 hingga 999 menunjukkan beban lain-lain. Neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang berisi buku besar akhir perusahaan dalam periode tertentu. Nah, dalam neraca saldo, akun debit terletak di sebelah kiri dan akun kredit terletak di sebelah kanan. Neraca saldo juga digunakan untuk membuktikan persamaan matematis antara saldo debit dan kredit. Nah, neraca saldo juga digunakan untuk mengungkapkan kesalahan dalam penjumlahan dan postingan. Identifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian itu memastikan bahwa laporan keuangan, aset, liabilitas, dan ekuitas itu tercatat pada tanggal pelaporannya. Yang kedua, jurnal penyesuaian itu membantu mencatat pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi sesuai dengan periode akuntansi yang sedang dilaporkan. Dan yang ketiga, jurnal penyesuaian tidak hanya dilakukan pada akhir tahun, tapi setiap kali perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat, entry jurnal penyesuaian selalu diberi tanggal pada tanggal pelaporan untuk memastikan semua transaksi tercatat hingga akhir periode tersebut. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian penangguhan atau deferral. Nah, terdapat dua jenis penangguhan. Yang pertama adalah biaya dibayar di muka, yakni biaya yang dibayarkan secara tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Nah, yang kedua adalah pendapatan diterima di muka, yakni uang tunai yang diterima sebelum jasa dilakukan. Nah, jika perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas penangguhan tersebut, maka nilai aset dan liabilitas akan overstate atau melebihi nilai. Jadi nilai aset dan liabilitas itu melebihi dari jumlah aslinya. Kemudian beban dan pendapatan juga akan terlalu rendah. Yang kedua adalah jurnal penyesuaian akrual. Nah, terdapat dua jenis akrual. Yang pertama adalah pendapatan yang masih harus dibayar, yakni pendapatan atas jasa yang telah dilakukan tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Dan yang kedua adalah biaya atau beban yang masih harus dibayar. Nah, yakni biaya-biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar secara tunai atau dicatat. Baik, membahas subbab selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan.
Yang pertama di sini ada neraca percobaan yang telah disesuaikan. Setelah mencatat dan memposting entry jurnal penyesuaian, akan disusun neraca saldo yang telah disesuaikan untuk memastikan total saldo debit dan kredit itu seimbang. Nah, neraca ini itu menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan karena mencakup semua data yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, di sini ada menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa disiapkan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan. Lalu laporan laba rugi itu disiapkan dari akun pendapatan dan biaya. Dan selanjutnya akan memperoleh laporan laba ditahan dari akun tersebut. Dan dividen serta laba atau rugi yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi. Lalu di sini ada proses closing, yaitu mengosongkan akun sementara untuk mempersiapkan periode selanjutnya. Nah, saldo pendapatan dan beban yang dipindahkan ke akun ringkasan laba rugi yang mencocokkan keduanya. Akun ini menunjukkan laba atau rugi bersih, lalu mentransfernya ke akun ekuitas. Semua entry penutup itu dicatat dalam buku besar. Selanjutnya ada closing entries. Nah, dalam praktiknya, umumnya perusahaan itu akan menyiapkan closing entries hanya pada akhir periode akuntansi tahunan perusahaan. Namun, juga ada beberapa perusahaan yang melakukan closing entries buku itu setiap bulan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan closing entries yaitu yang pertama, hindari menggandakan saldo pendapatan dan beban secara tidak sengaja daripada menjadikannya nol. Yang kedua, jangan menutup dividen melalui akun ringkasan laba rugi. Dividen bukanlah beban dan bukan merupakan faktor dalam menentukan laba bersih. Selanjutnya, memposting closing entries. Setelah pencatatan closing entries, semua akun sementara akan menjadi nol. Laba ditahan menunjukkan akumulasi laba yang belum dibagikan dan dicatat dalam laporan keuangan. Akun ringkasan laba rugi hanya digunakan saat penutupan. Dalam proses penutupan, pendapatan, biaya, dan dividen diberi garis bawah ganda. Sementara akun permanen diberi satu garis bawah dan saldonya dibawa ke periode berikutnya. Setelahnya, akun laba rugi dan dividen itu siap digunakan kembali dengan saldo 0. Selanjutnya terdapat basis kas akuntansi dan basis akrual akuntansi. Banyak perusahaan menggunakan basis akrual dengan mengakui pendapatan saat kewajiban terpenuhi. Sebaliknya, basis kas mencatat pendapatan dan beban hanya saat kas diterima atau dibayar, atau tidak sesuai dengan IFRS. Selanjutnya terdapat tabel tentang perbedaan basis kas dan basis akrual. Pada saat mencatat, basis kas dicatat saat diterima atau dibayar, sedangkan basis akrual saat transaksi terjadi. Contohnya, kalau basis kas pencatatan pendapatan pada bulan Mei saat diterima, sedangkan basis akrual pencatatan pendapatan pada bulan Mei saat transaksi terjadi.